1, ya, kita bisa buka. Dikatakan di sana adalah Dia menjadikan Allah itu adalah tempat perlindungannya. Mazmur 91 ayat 1, ya, Mazmur 91 ini adalah pasal favorit bagi saya karena untuk mendapatkan apa yang menjadi rahasia pemazmur di dalam menuliskan Mazmur 91 ini bagi kami harus mengalaminya, Bapak Ibu. Ya, mungkin Anda sering dengar lagu yang kita nyanyikan di gereja. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Pernah ngalamin 1000 rebah, 10.000 rebah? Nah, baru sadar kan bahwa apa yang dikatakan pemazmur ini mengalami semuanya. Ya, ada jerat perangkap burung, ada penyakit sampar yang busuk, ada 10.000 dan 1.000 orang yang merebah di kiri kanannya. Ya, Anda bayangkan kan apa itu orang yang rebah 10.000 dan 1.000 kiri kanan? Itu kalau nggak malapetaka, bencana alam, ya, perang, sakit penyakit, ya, yang baru kita lewati kemarin, ya, di masa COVID itu baru kita lewati. Saya pernah mengalaminya dekat dengan pada waktu kita melayani teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Aceh waktu gempa tsunami. Tanggal 31 Desember saya berangkat ke Aceh, ya, di situ bergelimpangan semua mayat dan bau mayat di mana-mana. Akhirnya saya teringat dengan ayat ini. Ya, nyanyinya enak kan? Walau 1000 rebah di sisiku. Anda bayangkan nggak kalau Anda jadi pemazmur, Anda menuliskan hal itu? Jadi saya percaya pemazmur ini menuliskan mazmur karena dia mengalami apa yang dia alami dan dia tuliskan. Dia tidak hanya menulis tentang pengalaman dia pribadi, tetapi dia menuliskan betapa hebatnya Tuhan yang disembah. Jadi kalau Anda hari-hari ini dikecewakan oleh orang-orang partner bisnis Anda dikecewakan oleh pacar Anda dikecewakan oleh orang-orang yang dekat dengan Anda dan sebagainya, ya, bahkan Anda diturunkan jabatan dan sebagainya, hal-hal buruk yang terjadi. Saya mau beritahu, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita akan mengerti, kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita akan menunggu waktunya Tuhan. Kita akan sabar. Kenapa? Karena janji Tuhan, ya, bagi setiap orang yang percaya, apa yang dia lakukan? Apa cirinya? Dia membangun mesbah keluarga. Jadi sebelum kemari juga, sebelum menyampaikan isi hati Tuhan, saya mempersiapkan diri. Kami di rumah juga ada mesbah keluarga. Jadi kalau kita nggak pernah mesbah keluarga, bagaimana caranya saya menceritakan ini kepada kita semua? Bagaimana saya bisa mengalami apa yang pemazmur katakan, sampaikan? Kalau kita tidak pernah mengalaminya. Saya nyuruh orang, ayo berdoa. Kita sendiri ditengoknya nggak pernah berdoa. Nggak bisa. Berdoa bukan supaya dilihat orang, tetapi kita sedang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita membangun mesbah kepada Tuhan, ya. Bukan semata-mata supaya permohonan kita didengar, tetapi kita sedang berdoa untuk membawa kerajaan surga turun di tengah-tengah kita. Jadi jangan heran kalau kita berdoa, ya, tetangga-tetangga kita itu pun dilawat Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang terikat dilepaskan. Mungkin Anda nggak pernah berdoa buat mereka, tetapi Tuhan melawat mereka. Saat kita sering melayani ke rumah sakit, kita berdoa. Saya beritahu kepada yang sakit, kenapa kamu masuk rumah sakit ini? Karena kita tahu Tuhan telah mempertemukan kita hari ini. Pada saat kita berdoa di tempat ini, bukan cuma kamu yang disembuhkan, tetapi seluruh orang yang dirawat di rumah sakit ini, yang sakit hari ini, semuanya disembuhkan oleh Tuhan.
Sederhana bukan? Tapi tidak pernah terpikirkan. Kita merasa kita datang kepada Tuhan karena kebutuhan kita. Kita datang kepada Tuhan ya karena kita bersyukur. Ya itu udah langkah itu udah bagus. Tapi tahukah Anda yang sesuatu yang luar biasa? Pada saat kita berdoa, kerajaan Allah Tuhan itu turun. Ya. Jadi kalau Anda sering berdoa, ya, tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang bisa menyentuh saudara. Itu setan, iblis, kuntilanak tidak akan berani dekat kepada Anda. Melirik pun nggak akan berani. Itulah yang Tuhan percayakan kepada kita. Bahkan sakit penyakit pun tidak menyentuh kita. Ya. Rancangan-rancangan yang jahat yang ditujukan kepada kita, itu semua kembali kepada mereka yang merancangkannya. Kalaupun itu terjadi atas kita, Tuhan izinkan. Tuhan berikan kemenangan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Loh, jangan berpikir kalau ikut Tuhan itu, ya, gersang di tempat lain, kita kena hujan sendirian. Oh tidak. Lihat pengalaman Yusuf. Dia dibuang sama saudara-saudaranya. Ya. Lihat Ayub. Tuhan izinkan dia dicobai. Bahkan saya mau beritahu kepada kita, para rasul. Ya. Jadi kalau hanya orang berpikir bahwa ikut Tuhan itu seperti Abraham mengikut Tuhan, Ishak dan Yakub, itu kaya raya. Benar, ada yang kaya raya. Tapi Anda jangan lupa, 12 rasul ini, kayak mana kehidupannya? Seperti apa kehidupannya? Paulus yang begitu hebat pun, begitu kaya, pengajar. Ya. Siapa di antara mereka yang hidupnya dia melayani Tuhan, hidupnya senang-senang, kaya raya? Dari 12 rasul itu. Ada? Cuman Yohanes saja yang tidak mati dengan cara mengenaskan. Ya, matinya di Pulau Patmos, itu pun di penjara, Bapak Ibu. Jadi, kalau Anda menderita, Anda ingat Lazarus. Apa yang Anda alami belum seberapa dibanding dengan Lazarus alami. Apa yang kita alami belum sebanding dengan 12 rasul yang memuliakan Tuhan. Semua dia udah serahkan sama Tuhan. Hidupnya dia serahkan sama Tuhan. Kalau kita bertanya kembali, adil nggak Tuhan? Loh, janji Tuhan ini kalau dibaca Mazmur 91 dengan apa yang Lazarus alami, sebanding nggak? Loh, katanya kita ikut Tuhan itu Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Lazarus kayak mana? 12 rasul itu seperti apa? Jadi kalau kita mengalami penderitaan, kesukaran, puji Tuhan. Pada saat kita mengalami badai hidup, disitulah tangan Tuhan bekerja atas kita. Disitulah kita berjumpa dengan Tuhan. Jangan nangis lagi Bapak Ibu. Itulah ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Yang berikutnya, saya nggak cerita banyak tentang hal ini. Saya cuma ngambil 3 saja. Ciri-cirinya apa lagi? Hidup yang berintegritas. Ya. Firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. No kompromi, Bapak Ibu. Ya, tidak ada kompromi. KKN, tidak ada. Saya pernah berhadapan dengan salah satu pelayan Tuhan juga. Dia bersaksi bahwa dia seorang pengusaha, tidak ada pengusaha yang jujur. Saya di situ terdiam, cuman saya nggak mau membantah. Tetapi ini jadi bahan diskusi kami bersama dengan istri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melayani Tuhan sepenuh waktu, saya juga pernah punya usaha, ya, karena bidang saya latar belakang pertanian. Saya punya usaha pupuk dan pestisida organik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama saya menjalankan usaha itu, ya, kami tidak pernah menipu orang. Bahkan kami membantu orang. Kalau orang berlomba-lomba menurunkan kualitasnya karena sudah laku, kalau kami justru terbalik, kualitasnya kami naikkan.
Bahkan kami juga membantu orang-orang yang kurang mampu, sehingga mereka bisa menaikkan produksi mereka. Mereka bisa buktikan kepada orang sekelilingnya apa yang mereka lakukan itu diduplikasi sama teman-temannya. Sehingga tidak heran waktu kami di Dairi, ya, banyak orang yang diberkati oleh karena apa yang kami lakukan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya menceritakan bahwa kenapa kita jadi pengusaha mesti menipu? Kenapa kita mesti tidak jujur? Ya. Kenapa kita sebagai pengusaha kita makan keringat orang? Kami buat pupuk. Ya. Kami undang orang-orang yang tadinya pengangguran untuk bekerja sama dengan kami. Kami tidak pernah hitung-hitungan. Kami bantu mereka. Kita kasih standar kerjanya seperti ini. Ya. Sejam makan kita berikan mereka makan. Pada saat udah selesai pekerjaan, kami bayarkan sesuai dengan apa yang keringat yang mereka keluarkan. Bahkan kadang kami kasih lebih untuk ongkos mereka pulang. Kalau mereka beternak, bertani, kami kasih lagi sebagian buat mereka untuk mereka bawa pulang. Dengar baik para pengusaha. Jangan suka makan keringat orang. Anggotamu yang sudah membantumu siang malam, peras keringat. Jangan curangi mereka. Dan saya juga mengingatkan kepada para pekerja. Kalau Anda mendapatkan orang seperti itu, jangan balas. Oh, kau curangi aku juga curangi kau. Jangan. Jangan juga korupsi waktu, disiplin. Jam kerja ya jam kerja. Jangan suka markup, menaikkan dana-dana yang nggak perlu, memanipulasi data bahasanya yang cocok. Ya. Merekayasa data supaya apa? Bisa masuk kantong. Hiduplah dengan penuh integritas. Karena integritas adalah ciri orang yang mengenal Tuhan. Tanpa kita harus menipu, tanpa kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan yang memberkati hidup kita. Apa yang Tuhan mau dari kita? Kejujuran kita. Pada waktu Tuhan berbicara kepada 5.000 orang, Tuhan sedang menguji yang namanya rasulnya. Di mana kita bisa mendapatkan makanan untuk orang segini banyak? Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Cuman dia pengen tahu orang yang mengikut dia ini jujur apa tidak. Ternyata Filipus jujur. Tuhan, ini cuma ada segini. 2 ikan 5 roti. Bisa nggak ini? Mana cukup ini Tuhan? Padahal maaf. Mereka sudah ikut Tuhan begitu lama. Ya, tapi maklum. Belum dipenuhi Roh Kudus. Mana mungkin gitu. Tapi kembali. Tuhan hanya mau tahu isi hati kita. Kita percaya nggak kepada dia? Pada saat kita di titik terendah, kita mengakui dialah yang sanggup. Maka Tuhan lakukan yang benar. Kita tidak perlu ikut-ikutan. Ya, kalau orang lain tidak jujur, maka kita juga tidak jujur. Kalau orang masuknya jam 9, sementara jam kerja itu jam 7, kita ikut-ikutan. Kalau orang korupsi, kita ikutan korupsi. Ya, kalau kita nggak korupsi, nanti kita dimusuhi. Jangan takut. Lakukan yang benar. Anda adalah pribadi yang mengenal Yesus. Saya sedang mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri. Ayo berintegritas. Jangan takut. Kalau ada pemimpin yang salah, tegur. Ingatkan. Tapi dengan bahasa yang baik. Kalau anggota Anda yang salah, tegur juga. Tapi dengan bahasa yang sopan. Anda pemimpin. Kami di rumah, kami dua bersama dengan istri, sama-sama bukan dari gereja yang berlatar belakang Pentakosta.
Kami tidak mengenal yang namanya perpuluhan. Tetapi pada waktu saya lahir baru, saya waktu itu masih lajang, ya, saya mulai mencoba untuk melakukan namanya memberikan perpuluhan. Ya, karena saya diajarkan gembala kami untuk memberikan perpuluhan. Saya lihat bagaimana berkat Tuhan, tingkap surga itu dibukakan bagi saya. Nah, pada waktu menikah, sebelum nikah kami komitmen untuk melakukan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu kami menikah, saya suruh istri saya, ayo kasih perpuluhan. Dia kasih. Yang kedua begitu juga. Tiap bulan kami ngasih. Oh, hidup kami diberkati Tuhan, sertai Tuhan. Tapi lama-lama saya berpikir, kalau saya menyuruh dia, berarti dia cuma takut sama saya, dia nggak dapat berkat. Saya mau dia juga terlibat untuk mendapatkan kesaksian dari apa yang dia baca dari firman Tuhan. Itu tertulis di dalam Maleakhi, benar? Nah, saya mau dia juga belajar dan mendapatkan apa yang saya dapat supaya dia juga dapat. Pada waktu saya katakan, ya udah terserah kamu ngasih lah, silakan ngasih. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia nggak ngasih. Dia nggak ngasih. Wah, bulan itu semua pintu berkat itu tertutup atas bawah muka belakang. Tahu apa katanya? Kebetulan. Bulan kedua, begitu juga. Wah, semakin megaplah kami. Di situ saya bentak dia, saya marah sama dia. Akhirnya apa? Coba kamu kasih. Dan benar saja, pada waktu kita memberikan dengan ikhlas dan percaya, Tuhan membuka kembali pintu-pintu berkat tadi. Bukankah Tuhan luar biasa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu integritas sama Tuhan. Kita perlu janji sama Tuhan. Ya, kita perlu membangun mesbah kepada Tuhan. Kita perlu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Banyak orang mau melayani. Ya, melayani apa yang dia mau lakukan. Bukan apa yang Tuhan minta dari dia. Karena saya jago nyanyi, maka saya jadi penyanyi. Oh, belum tentu. Kalau saya pinter ngomong, maka saya akan menjadi seorang pengkhotbah. Belum tentu. Datang ke hadiratnya, tanya Tuhan. Tuhan, aku kau mau pakai sebagai apa? Banyak orang tergiur, mau berdiri di depan stage seperti ini untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ya, enggak salah. Itu mulia. Tapi tahukah Anda pada waktu Anda mengepel lantai gereja, Anda pun diberkati Tuhan. Itu upahnya sama dengan orang yang khotbah, dengan orang yang main musik. Jadi jangan silau dengan hal itu. Kalau Tuhan percayakan pekerjaan kita yang nampaknya sederhana, itu tidak sederhana di hadapan Tuhan. Dengar baik, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu luar biasa. Sekalipun Anda tukang cuci WC di gereja, ya, jangan merasa kecil hati dengan orang-orang yang pakaiannya bagus untuk melayani. Saya mau beritahu, apa yang Anda lakukan itu berharga di mata Tuhan, walaupun tidak dipandang orang. Sekalipun Anda jaga parkir, lakukanlah dengan segenap hati, dengan penuh integritas. Jangan uangnya diselipkan ke kantong. Tapi bantulah pelayanan Tuhan lebih lagi. Apa yang bisa kita persembahkan? Yaitu hidup kita yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang berintegritas. Tuhan juga sampaikan kepada kita, kalau kita belat-belit, Tuhan juga belat-belit sama kita. Dia lebih jago, dia yang ciptakan kita kok. Jangan main-main. Hari-hari ini, kita perlu menjadi teladan bagi, gak usah jauh-jauh, bagi keluarga kita dulu. Kita tidak akan bisa suruh orang push up 5 kali, kalau kita tidak pernah push up, Bapak Ibu. Kalau saya suruh istri saya push up, saya minimal harus bisa push up 50 kali. Supaya saya bisa tahu di mana kelemahan orang yang push up-nya seperti apa. Kalau saya nggak pernah berdoa, saya akan nggak bisa cerita kepada orang bagaimana enaknya berdoa. Itu sudah pasti.
Banyak orang berlomba-lomba mau dapat jabatan pendeta atau posisi-posisi penting, baik itu di gereja atau di pekerjaan. Tetapi maaf, tidak punya kemampuan apapun. Mungkin kita berpikir, ya ada Roh Kudus bantu kita. Betul. Tapi untuk mencapai ke sana, kita perlu belajar, mau diajari. Berlomba-lomba. Gak salah mendapatkan posisi tertinggi, itu promosi. Tapi saya mau beritahu, kenali diri kita. Jangan silau dengan kegelapan yang orang lain terima. Belum tentu di situ kita dipakai. Nggak perlu sikut kanan, sikut kiri untuk mendapatkan posisi penting. Anda hormati Tuhan. Anda datang ke hadiratnya menghormati Tuhan seperti malam hari ini. Kemuliaan dan hormat Tuhan itu turun atas setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi nggak usah gila hormat. Pakaian bagus-bagus ya. Jaim, ngomong pun dibuat-buat. Shalom, saudara-saudara gitu ya. Nggak perlu. Jadilah apa adanya, saudara. Bicara dengan lugas, bicara dengan apa adanya. Tuhan yang memakai kamu hari ini. Gak perlu khawatir. Yang ketiga, yang ini yang luar biasa yang kita perlukan. Dan ciri dari orang yang melakukan mengenal Tuhan. Hidupnya itu adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 1. Ya. Hidup kita itu mesti dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk bisa mengenal Tuhan, ya, kita perlu Roh Kudus, Bapak Ibu. Belum saya menerima Roh Kudus, saya mau jangankan doa ya, baca Alkitab aja satu pasal, satu ayat saja itu sudah mengantuk. Ya. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Untuk bisa apa? Untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Untuk apa? Supaya kita bisa memiliki buah-buah roh. Di Galatia 5 ayat 22. Namanya juga sudah buah-buah roh. Ya tentu harus Roh Kudus yang berperan atas kita. Bukan karena kita jago. Harus Roh Kudus memenuhi kita. Salah satu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka bisa berbahasa lidah, berbahasa roh. Minta, itu gratis Bapak Ibu. Ya gereja kami nggak ngajari begitu. Saya nggak peduli gereja Anda ngajari gitu. Alkitab berkata demikian. Minta dipenuhi Roh Kudus, minta dipenuhi hikmat Tuhan. Ya. Sekarang kalau saya diajak berdoa, jangankan semenit, jangankan sejam. Berjam-jam saya pun siap. Kenapa? Saya rasakan kehadiran Tuhan. Saya bisa merasakan doa-doa saya dijawab Tuhan. Dan hebatnya kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berbahasa roh. Ya. Itu kita ngomong langsung kepada Allah itu sendiri. Mari, raih janji Tuhan. Itu juga bukan milik orang-orang di gereja karismatik atau Pentakosta. Itu milik semua orang percaya. Amin. Milik semua orang percaya. Persoalannya Anda mau apa enggak? Kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, maka apapun yang kita lakukan itu agak sulit. Disuruh memberikan perpuluhan sulit. Ya, sangkal diri pun sulit, berintegritas apalagi. Mau doa aja pun malas. Benar? Bangun pagi pun malas. Yang ada, ya kita baca Alkitab, tetapi kita nggak dapat pengertian apapun. Kita bisa belajar dari hamba-hamba Tuhan, seperti Daniel. Walaupun dia seorang budak pada masa itu, tetapi dicatat bahwa dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia dibedakan dengan orang-orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Hebatnya Roh Kudus kalau kita nggak memiliki kemampuan apapun, dia bisa memenuhi kita dengan karyanya, dengan kasihnya dan kuasanya. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan. Saya dulu nggak bisa bermain gitar. Saya kepengen main gitar. Ya.
sekarang saya bisa, walaupun hanya main di satu kunci saja, tapi saya sudah bisa mengiringi jemaat untuk nyanyi. Bukan hanya untuk jemaat Bapak Ibu. Saya sudah sering berdoa melalui gitar yang kami punya di rumah untuk membawa pelepasan bagi orang-orang yang terikat. Ya, orang-orang yang kerasukan maksudnya. Walaupun hanya tahu di kunci G. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Mungkin suara saya pun tidak semerdu para penyanyi-penyanyi terkenal dibanding kawan-kawan di gereja. Tetapi Tuhan bukan mau mencari penyanyi. Tuhan mencari penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tuhan gak peduli suaramu merdu apa enggak, yang Dia mau hatimu kau persembahkan kepada Tuhan. Itulah ciri-ciri yang saya bisa bagikan hari ini. Bagi orang yang mengenal Tuhan. Ayo raih janji Tuhan. Saya bisa menceritakan ini karena saya ngalami. Kalau enggak mungkin saya berdiri diundang di tempat ini. Karena kami ngalami. Ayo. Jangan lagi sibuk memperdebatkan baptisan. Jangan sibuk lagi memperdebatkan bahasa roh, perpuluhan. Stop. Lakukan saja firman Tuhan. Berkatnya kita terima. Kita sedang bukan membicarakan denominasi, kita bukan membicarakan soal doktrin, kita membicarakan firman Tuhan. Ayo lakukan. Itulah ciri orang yang mengenal firman Tuhan, orang yang mengenal Tuhan.